Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allah ala kulli syai'in muqita. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat keberkahan, kemuliaan, kesehatan, baik sehat jasmani maupun rohani, juga sehat kantong. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita membahas bab yang sangat pendek karena hanya ada 2 hadis, 1 ayat itu pun sepotong, ya. 1 ayat itu pun sepotong. Tapi ini pembahasannya penting, khususnya hari ini karena judulnya ini kan. Baik para bapak ibu jamaah yang berbahagia, ini waktu syuruk jam 6 ya. Jadi saya kira nggak usah lama-lama. Oke. Kita mulai dari ayat yang dikutip oleh penulis, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, maka ia mendapatkan pahala bagian darinya, pahala kebaikan itu. Sebetulnya ini ayat mirip itulah, mandalla ala khairin falahu ajruhu, ya kan? Mandalla ala khairin falahu ajruhu wa ajru man amilaha ila yaumil qiyamah min ghairi ayyan qusa min ujurihi syai'a. Mirip dengan hadis itu, ya. Wa man yashfa' syafa'atan, ini sebetulnya lengkapnya ayatnya begitu. Dan siapa yang menolong sayyi'atan, keburukan, yakun lahu nasib kiflum minha, maka dia mendapatkan dosanya, itu ya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, dan Allah atas segala sesuatu itu memberikan ukuran-ukuran. Itu jadi ukuran Allah itu nggak bisa di mark up. Nah, kira-kira begitu ya. Kalau manusia di mark up,
karena ini saudaranya dia mark up. Manusia begitu. Karena ini anaknya di mark up, karena ini tetangganya di mark up, ini biasa. Tapi kalau Allah nggak di mark up, nggak di mark up. Jadi kalau sudah ketentuannya begitu ya begitu. Jadi kalau Allah misalnya kalau satu amal pahalanya 10, ya 10, itu nggak di mark up lagi. Kalau ketentuannya 700 lipat, ya 700, gitu ya, gitu. Walaupun nanti ada orang-orang ini ya non eksak, ya pakai dalil-dalil segala macam. Jadi pakai logika macam-macam ya. Oke. Ini kalau dibaca, ini ayatnya aja panjang sekali nih pembahasannya ya. Misalnya ada tafsir Al-Muyassar. Kata tafsir Al-Muyassar, apa yang dimaksud dengan ayat ini? Maksudnya adalah man yasa'a lihusuli ghairihi turhun alal khair yakun lahu bi syafa'atihi nasibum minat thawab. Barang siapa yang memudahkan mencapai kebaikan orang lain, maka ia dengan pertolongannya itu mendapatkan bagian pahala, dapat pahala. Wa man yas'a li isali syarri ila ghairihi yakun lahu nasibun minal wizri wal itsm. Dan siapa yang memudahkan untuk mencapai satu keburukan kepada orang lain, maka ia mendapatkan bagian dari dosa. Wa kana Allah, dan Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, syahidan, menyaksikan. Muqita itu maksudnya menyaksikan, wa hafidhon, dan menjaganya. Tuh, jadi hati-hati kalau menolong, itu bisa berdampak kepada kita ya. Menolong baik dapat kebaikan, menolong buruk dapat keburukan. Ini profesi yang paling repot ini buzzer ya. Nah, buzzer itu repot. Buzzer atau ini apa, pengacara, itu paling repot tuh pengacara itu. Kalau nggak nolong nggak dapat uang gitu ya. Nolong salah gitu ya. Nah, untung bukan pengacara ya. Oke. Ada lagi tafsir syarhul makna bil ihtisar. Man yas'a li jalbil khairil ghair, barang siapa yang berusaha untuk menarik kebaikan kepada orang lain, yakun lahu hadzur minat thawab, maka dia dapat bagian pahala. Wa man yas'a li jalbi syarr, barang siapa yang berusaha untuk menarik keburukan, menciptakan keburukan, yakun lahu hadzun minal its. Wa kana Allah ala ma ya'maluhu al-insan syahidan, dan Allah terhadap yang dilakukan oleh manusia itu sebagai saksi. Wa yujazihi alaihi, dan Allah memberikan balasan. Faman kana minkum sababan, barang siapa di antara kalian menjadi sebab fi husuli khair, dalam menghasilkan kebaikan, falahu minhu hadzun wa nasib, maka dia dapat bagian. Faman kana sababan fi husuli syarr, fa innahu yanaluhu minhu syai', maka dia mendapatkan sesuatu dari keburukan itu. Jadi sebab aja udah mendapatkan pahala, baru sebab. Kalau makanya ini kalau sebab berarti hanya ngomong ya. Anda ngomong, Anda
memotivasi, itu dapat kebaikan. Makanya guru itu pahalanya besar. Guru atau ustadz itu pahalanya besar, karena kalau dia menunjukkan satu kebaikan pahalanya besar. Menjadi presiden itu pahalanya besar kalau dia menunjukkan kebaikan. Tapi kalau menunjukkan keburukan, gede lagi. Nah, gitu ya. Gitu. Ketua paguyuban itu pahalanya besar kalau menunjukkan kebaikan. Tapi kebalikannya itu dampaknya kalau buruk, kebalikannya. Ketua DKM juga sama ya, kalau dia menunjukkan kebaikan, dia dampaknya banyak. Karena dia lingkupnya lebih luas. Tapi kalau kita hanya di rumah, kebaikan keburukannya hanya untuk seisi rumah, gitu. Lebih kecil. Gitu. Kalau saya misalnya profesi, saya sering mengakses keluar. Nah, kalau saya membantu kebaikan berarti dapat banyak. Saya kebetulan mungkin dari Sabang sampai Merauke saya pernah ngajar. Apalagi sekarang online kan. Ya mudah-mudahan aja tuh. Pernah dari Aceh sampai Papua ya, pernah ngajar tuh. Ya mudah-mudahan aja ada kebaikan gitu ya. Khutbah Jumat, nah, itu siapa tahu kan ada kebaikan gitu. Walaupun ada yang beralasan macam-macam tuh, nggak mau, padahal jurusannya PAI nggak mau ceramah, banyak tuh. Nggak mau ceramah, alasannya saya belum baik. Nah, gitu. Ya kapan baiknya? Jadi, emang ada orang baik? Ya, seluruh orang pasti ada kekurangannya kan. Cuma harus ada orang-orang yang berusaha itu tadi menjadi penolong gitu ya. Cuma kadang-kadang kalau udah terlalu dekat susah kita ngasih tahu itu ya. Takut tersinggung kayak gitu ya. Makanya kadang-kadang gini, kalau ceramah itu bagusnya di luar. Nah, gitu. Memang gitu. Hukum alamnya begitu. Kalau Anda ngajari orang itu, ngajari orang luar, ngajari anak sendiri susah gitu. Makanya anak sendiri pesantrenin aja. Ya. Hukum alam kan begitu kan? Seperti Anda punya motor, nyuci motor sendiri nggak bersih ya. Giliran tukang cuci motor, nyuci motor orang bersih. Nah, kan begitu, bagian-bagian kan. Gitu. Jadi itulah kita butuh orang lain di situ ya. Hukum alam. Jadi nggak bisa kita sendiri. Dokter diobati oleh siapa? Dokter lain ya. Itu Mak Junen tuh pernah cerita tuh. Pinter juga jawabannya. Bu, kenapa dia tukang obatin tapi sakit? Kata beliau, ya ini kita kelilipan aja nggak bisa nyembuhin sendiri Pak. Ya butuh orang lain ya. Jadi ustadz butuh ustadz lain ya, sama aja. Peruqyah butuh peruqyah lain. Peruqyah satu butuh peruqyah yang lain. Saling tolong menolong kan. Itu. Kita itu nggak bisa memang kalau tanpa orang lain ya. Saya sering mikirin gini, pernah nggak lihat perumahan yang mati, perumahan mati, hancur bangunannya semua ya. Kenapa bisa mati? Karena nggak ada tetangganya. Jadi kita baru beli aja itu udah nolong orang lain sebetulnya. Baru beli belum ditempati udah nolong. Karena kalau rumah itu pada nggak dibeli, nggak ada yang betah. Itu ya. Hakikatnya begitu ya. Dan masih banyak lagi tafsir-tafsir lain. Wah, kalau dibaca panjang sekali ya. Pokoknya ilmu Islam itu nggak habis-habis loh, Bapak Ibu ya.
tafsir itu bisa ratusan ribu jenis tafsir ya. Gak akan cukup waktu kita ya. Baik, ada dua hadis. Yang pertama adalah an Abi Musa al-Ash'ari, dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajatin aqbala ala julasai faqala asfa'u tu'jaru wa yaqbillahu ala lisan nabiyhi ma ahab muttafaq alaih ma syaa wa fi riwayatin ma syaa. Apabila ada seorang datang kepada Nabi untuk meminta pertolongan, maka beliau bersabda faqala ya aqbala ala julasaihi faqala, Nabi berkata isfa'u tu'jaru, itu ya. Nabi mengatakan apa? Tolonglah, maka kalian akan diberi pahala. Wa yaqdillah ala lisani nabiyhi ma ahab, Allah selalu memenuhi apa yang dikatakan oleh nabinya, apapun terhadap apa yang Allah sukai. Ini terjemahnya mungkin agak ini ya. Ya, apapun atau terhadap apa yang Allah sukai. Jadi hadis ini maksudnya adalah ini berlaku kalau menolong hal-hal yang sesuai dengan ketentuan Allah. Ya. Jadi dapat pahala itu kalau hal yang ditolongnya itu sesuatu yang Allah ridhoi, gitu ya. Tadi kebalikannya kan, kalau Allah tidak ridho ya dapat dosa, gitu ya. Oke. Jadi maka ada seorang ulama yang membagi syafaat itu ke dalam tiga ya. Yang pertama adalah syafaat yang diharamkan ya. Yang pertama adalah syafaat yang haram. Yang diharamkan adalah ketika memberikan pertolongan ya kepada orang yang harusnya mendapatkan satu hukuman, dia tolong. Wah, ini kerjaannya pengacara ya. Pengangguran banyak acara. Misalnya ada orang yang harusnya dipotong tangannya karena mencuri. Kemudian ketika sampai waktu yang ditentukan, ada orang ingin menolong pencuri itu agar dia tidak dipotong. Dia lapor kepada pemerintah. Kalau negara Islam dipotong tangan dia. Fahadza haramun ankarahu Nabi alaihi salatu wassalam inkaran aziman, ini haram. Gitu. Ini haram, jelas. Haramnya haram mutlak. Tidak ada debat, no debat. Ini haram. Yang kedua, an yashfa fi syai'in muharram, menolong sesuatu yang diharamkan. Misalnya adalah menolong seorang laki-laki ya, seorang laki-laki untuk melukai saudaranya. Misalnya apa? Ketika ada seorang ingin menghitbah perempuan yang udah dihitbah perempuan lain, ini contohnya begitu ya. Ingin menjodohkan orang dengan perempuan yang sudah dilamar. Nah, ini disebut haram. Menolong kepada sesuatu yang tidak boleh di dalam Islam ya. Walaupun ada istilah sebelum jalur kuning ya, dalam Islam nggak boleh.
Yang ketiga adalah asy-syafa'ah fi syai'in mubah fala ba'sa biha, menolong pada sesuatu yang mubah. Mubah itu apa? Yang boleh. Ya. Tuh. Misalnya ada orang, ini dicontohkan misalnya ayati syahrun li akhar wa yasumu minhu baitan wa yaqulu lahu hadza thaman qalil. Fayadhhabu as-sa'im ila syakhsin wa yaqulu ya fulan isfa'li inda sahibil bait la'allahu yabi'uhu alayya, fayadhhabu wa yashfa'u lahu fa hadza jaiz bal huwa ma'jurun ala dzalik. Ya, seperti orang nih, tolong bantu saya mau beli rumah itu, kamu yang nawarin ya, biar harganya miring. Nah, itu boleh, itu dapat pahala. Jadi misalnya kalau tanpa lewat dia harganya 300, kalau lewat dia harganya 250, berarti dia dapat pahala seolah-olah ngasih 50 juta. Wah, gede juga kan. Kalau ngasih dari uang saku 50 juta kan berat. Itu ya. Ya begitu-begitu. Nah, itu adalah bagian dari pertolongan. Kecuali yang tidak boleh. Tidak boleh itu sebetulnya banyak sekali kita nolong yang tidak boleh. Di Indonesia ya banyak sekali ya, di kita ya. Itu ya banyak sekali. Cuma kadang-kadang masyarakat kita sulit sekali. Sulit, apalagi dalam politik uang. Nah itu gimana tuh? Sudah mengerikan ya. Hadis yang kedua, Wan Abi Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qissati Barirah wa zawjiha, kisah Barirah dan suaminya, qala dengan pasangannya, qala lahan Nabi berkata kepada Barirah, lau raja'tihi, qalat ya Rasulullah ta'muruni. Kata Rasul, lau raja'tihi, kamu mau balikan lagi enggak ke dia? Kemudian Rasulullah berkata, apakah Tuhan menyuruh saya? Ya Rasulullah ta'muruni. Rasul, apakah sampean nyuruh saya untuk balikan? Qala ana asfa, innama asfa, saya hanya memberi dorongan. Kata Rasulullah, qalat la hajata li fihi, saya tidak ada keinginan lagi kepadanya. Rawahul Bukhari. Yasfa di sini katanya artinya hanya dorongan. Jadi mendorong, jadi memberi dorongan agar orang membuat baik. Nah itu syafaat. Jadi syafaat di bab ini menurut penulis bukan syafaatnya Rasulullah nanti di akhirat, tapi syafaat manusia kepada orang lain ya. Di akhir sesuatu itu, dengan syafaatnya dia itu dapat manfaat atau madarat hilang. Dengan bantuan dia kesulitan hilang, dengan bantuan dia kebaikan menjadi terjadi. Gitu ya. Udah 2 hadis aja kan? 2 hadis aja yang dibahas di sini. Tapi ada juga yang menjelaskan bahwa syafaat itu dari kata syaf. Syaf itu artinya genap. Genap ya. Syaf itu genap. Kalau witr ganjil. Jadi syafaat itu artinya pertolongan itu menggenapkan yang ganjil. Nah itu namanya syafaat. Jadi ketika sudah ada 9 biar menjadi 10, itu namanya syafaat. Udah ada 9 biar menjadi 10, nah ini syafaat ya. Tapi pembahasannya mirip-mirip sama sebelumnya ya. Ada sebelumnya apa misalnya? Sebelumnya tentang memenuhi kebutuhan, qada'u hajat. Ada al-aun, ada syafaat. Sebetulnya mirip-mirip. Jadi bantuan sekecil apapun berarti dapat pahalanya ya kalau baik. Tapi bantuan sekecil apapun
bisa mendapatkan dosa. Bahkan di keterangan lain yang dimaksud syafaat itu bisa berbentuk doa. Jadi kalau kita mendoakan orang lain itu juga syafaat. Ya Allah, mudah-mudahan misalnya Pak Andika segera haji, itu doa. Mudah-mudahan Pak Bang Bandi segera apa itu ya. Nah, itu juga bagian dari syafaat. Jadi syafaat itu tidak selalu berbentuk uang atau materi, bisa berbentuk jasa, bisa berbentuk ucapan, motivasi, ya. Bisa juga berbentuk doa. Wah, ini sulit sekali, mendoakan orang itu sulit, Pak. Iya kan? Kita seringnya basa-basi kan? Di grup kalau ada ini cepet doa itu banyak, tapi nggak tahu kadang-kadang jangan-jangan cuma copy paste share. Nah, ini. Ya, doa yang betulan dari hati itu sulit. Butuh kejernihan hati kita ya, dan butuh latihan kita. Saya kira itu Ustadz Hadi yang bisa disampaikan. Ini sudah 27 menit. Disarankan mudah-mudahan ada pertanyaan sehingga kita bisa lebih terbuka lagi. Enggak usah. Baik, terima kasih kepada kita atas pemaparannya. Mungkin dari para jemaah dibuka sesi pertanyaan mengenai bab ini ataupun yang berkaitan dengan yang lain. Silakan Bapak dari itu. Anda beritahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kebaikan dalam rumah tangga. Kasus jadi dalam rumah tangga jadi suatu di mana istri ini dia itu pakai Al-Quran gitu ya, ibadah. Tapi sikap kepada suaminya ini ya harus dia nakal secara fisik gitu. Dan itu berkata yang istilahnya tidak pantas gitu ya, asal gitu. Nah, di sini yang saya akan tanyakan ini perkara ibadahnya dengan sikap itu apa sejalan ya? Bagaimana dengan nilai dari ibadah itu sendiri itu dengan setiap perilaku yang demikian gitu. Apakah terhapus bagaimana? Nah, kedua, bagaimana sikap seorang suami dalam bersikap terhadap istrinya yang seperti itu? Apa dia bersabar? Insya Allah, apa dia mengupayakan kepada orang tuanya? Karena dulu orang tuanya ini masih ada, gitu kan? Kita minta orang tuanya supaya bagaimana dinasihati, gitu kan? Nah, dari pencerahan ya, Pak Ustadz, sikapnya bagi kita ini musuh gitu kan? Bagaimana? Terima kasih. Jadi saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Cukup. Pak Haji namanya saya belum tahu ini. Pak Haji. Namanya Pak Haji? Bastia. Setia. Oh, luar biasa.
Setia Ben, setia. Sedikit saja terkait ngomong-ngomong ini, apakah sebenarnya juga ada apa dengan ayat surat Al-Maidah ayat kedua, surat awal dalam tujuh takwa, dengan makaman dari Tuhan. Lalu mungkin secara konteksnya sebenarnya masuk juga seperti kenapa di sini tidak bisa dimasukkan. Kedua tadi yang menarik dari banyak tadi, saya pernah dengar kajian jadi ada yang menafsirkan di dunia ini, ada yang bilang wanita itu 4 kali dari laki-laki itu. Tapi ada yang menafsirkan juga bukan jumlahnya ternyata, tapi powernya, powernya seorang istri kepada suami. Jadi di akhir zaman nanti si istri itu power yang 4 kali dibanding suami. Jadi kalau suami takut istri, mungkin itu tafsirnya dari yang seperti itu. Allah alamnya kita ada menafsirkan itu yang akan dari Ustaz Heru, jawab. Ini dari yang lain atau dijawab belum Mas? Mas Heru. Ustaz Heru ini tawadu itu rendah hati. Ada juga tawadu itu tahu warna duit, tawadu. Kalau beliau itu tawadu rendah hati. Ini pertama dari Haji Setia, ini kelihatan orangnya setia, pengagum setia Ben. Kebaikan dalam rumah tangga, istri ahli ibadah tapi kasar ke suami, ibadah dengan akhlak apakah sejalan? Harusnya mah sejalan, harusnya ibadahnya baik, akhlaknya baik, ya harusnya. Ya, tapi manusia kadang-kadang begitu ya, dia ibadah tapi kasar ke suami. Biasanya banyak faktor, diantaranya misalnya penghasilannya lebih besar dari suami, biasanya ngaruh tuh ya. Atau cinta suami terlalu tinggi, istrinya kurang. Ya dulu siapa yang mau, katanya salah sendiri kan. Memang di rumah tangga itu seni ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak jaminan orang yang pinter itu berumah tangganya lebih pinter. Oh, nggak jaminan. Kok profesor tapi cerai ya, memang nggak jaminan ya. Kok ustadz tapi cerai ya nggak jaminan. Itu butuh seni ya. Jadi dalam bidang itu kalau ada seorang ustadz terkenal, ulama, rumah tangganya berantakan, Bapak Ibu dengan segala dinamikanya tetap bertahan, berarti kerenan Bapak Ibu gitu. Itu aja kan. Kerennya ya dari sisi itu ya, bukan dari sisi yang lain tapi ya. Memang waduh itu butuh seni sekali. Apalagi ibu-ibu itu kan dibuat dari tulang rusuk yang mudah bengkok. Nah, itu suami itu kalau terlalu kasar nggak bisa, terlalu lembut nggak bisa. Jadi kadang-kadang iramanya itu ya, irama permainannya itu. Itu memang butuh seni, dan ini Pak Haji ini saya kira ahlinya ya. Kalau istri sering ngomel-ngomel ya, kalau suaminya pandai ya justru senang diomelin kan. Justru senang dia ada hiburan kan. Kita anggap aja musik gitu kan. Iya, anggap aja musik lagi ngomel gitu kan. Ya. Memang tabiat perempuan biasanya ngomel ya. Ngomel ya. Kalau nggak ngomel pusing mungkin ya. Ada biarin aja. Ya ada juga yang memberikan resep, kalau istri ngomel tinggalin aja. Berhenti sendiri ngomelnya gitu. Ya, tapi mungkin masing-masing kalau dilakukan dengan cara itu ya, bisa pas bisa enggak kan, macam-macam. Nah ini terus perlu penelitian. Kalau di ilmu penelitian itu
penelitian tindakan, penelitian research action research, terus di riset. Karena kita tahu persis istri kita seperti apa. Jadi kalau mau sabar dapat pahala. Kalau kata siapa itu Ustadz Bahaya, istri cerewet itu bagus, nambah pahala terus suami. Gitu ya. Cuma walaupun gitu suami harus tetap lebih kuat ya. Menurut saya suami itu harus lebih terhormat ya, lebih kuat ya. Di antaranya dengan berusaha, suami kan rasional kan, dari sisi ekonominya lebih bagus, ilmunya lebih bagus gitu ya. Kalau istrinya bisa baca Quran dengan fasih, suaminya lebih fasih gitu. Jangan suami saya, istri saya udah fasih ini, saya nggak usah gitu. Itu. Istrinya penghasilannya gede, saya tingkatkan, berusaha. Kalau belum berhasil ya mau nggak mau sedikit apa namanya, sedikit membangkang dikit mungkin ya, mungkin gitu ya. Ada juga suami itu nggak usah banyak omong, misalnya agar istrinya soleh, umrohkan aja, misalnya gitu ya. Saya nggak mau banyak omong ya, diumrohkan aja. Masa udah umroh masih belum berubah ya. Kalau belum berubah juga ya urusan sendiri kan. Tidak terlalu banyak omong kadang-kadang ya. Nah, dengan kalau istrinya cerewet mulu, bisa jadi tambahin aja uang belanjanya Pak. Coba tambahin uang belanjanya, ngomelnya berubah enggak? Nah, pernah ada yang nyoba gitu? Sering kan di TikTok, istri lagi marah-marah, dia dibantal tuh, suaminya naruh uang merah-merah tuh di bawah, pas diangkat, ya jangan-jangan karena kurang itu kayak ya, canda aja ya. Makanya menurut saya ya suami itu harus punya uang kejutan-kejutan. Jadi punya rekening khusus nih kayak Pak Endar. Jadi targetnya untuk kejutan-kejutan gitu. Jangan semuanya tahu istri, ya nggak ada kejutannya. Gitu. Yang kedua, bagaimana seorang suami bersabar atau kembalikan ke orang tua. Nah ini memang katanya setan itu paling senang kalau suami istri itu cerai ya. Gejolak rumah tangga itu ya dahsyat sekali. Cuma nggak tahu semuanya aja kan. Kalau nggak sabar mah ya banyak yang udah tidak utuh lah. Jadi seninya itu ditingkatkan dan ilmunya itu harus terus dipelajari memang, nggak berhenti. Gitu. Jadi kadang-kadang butuh orang lain juga, butuh orang lain. Kalau sekarang kan ada psikolog, ada apa ya. Ustadz Endar nih, pertanyaan luar biasa nih, apakah terkait dengan nah, ini di dalam penjelasan beberapa pensarah kitab ini dia mengaitkan ayat ini Ustaz. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Itu ancaman nih, di ujungnya itu ada ancaman tuh. Takwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab. Allah itu penyiksa yang dahsyat. Nah gitu ya. Jadi kalau orang nggak mau tolong-menolong, Allah itu penyiksa yang dahsyat. Gitu ya. Gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu ya, saling tolong-menolong ya. Cuma manusiawi kadang-kadang. Manusia itu kan tabiatnya gitu, seneng orang lain susah. Gitu ya, manusiawi itu. Senang orang lain susah lihat orang senang, itu manusiawi. Tapi itu kalau tidak kita bentengi, Allah apa tadi? Ancam, innallaha syadidul iqab. Itu sama aja dengan ayat ini. Coba bahasanya indah-indah kalau Allah bilang itu, ya. Kalau Allah yang ngomong itu indah. Wanita itu powernya 4 kali suami. Mungkin power apanya saya nggak tahu ya.
Ya memang menurut penelitian perempuan itu kuat, mengerjakan banyak hal itu kuat. Kalau laki-laki itu lemah, kayak saya lemah. Kalau istri saya, beliau yang nyapu, beliau yang apa itu nyuci piring, nyapu, ngurusin anak, ngantar anak. Kalau kita kan hanya searah aja, datang ke kampus, duduk, ngajar, makan, pulang, tidur. Mungkin power di situ ya. Memang perempuan itu ditakdirkan kuat. Siapa yang bilang menurut penelitian kalau laki-laki itu melahirkan itu nggak akan kuat. Kekuatannya laki-laki melahirkan itu nggak kuat. Makanya perempuanlah yang melahirkan ya, ibu-ibu ya. Makanya surganya perempuan bisa lebih dekat dari suami. Kalau suami berat tanggung jawabnya, istri tinggal patuh doang ke suami ya aman gitu ya. Cuma tadi walaupun rajin sholat, kadang-kadang ke suami senangnya ngelawan aja tuh gitu ya. Sementara suami sendiri nggak mau dilawan gitu kan. Tabiatnya laki-laki gitu kan, nggak mau dilawan ya. Kalau ibu-ibu manut ke suami itu apa aja kasih, apa aja dikasih itu. Cuma kadang-kadang nafsu kita pengennya ngelawan aja tuh misalnya. Nah, kalau nggak begitu kan nggak ada ujiannya ya gitu ya. Maka semakin berat ujian, semakin besar pahala gitu ya. Ya mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi petunjuk ya. Jadi kalau mau contoh terbaik siapa ya Rasulullah. Kalau yang lain, kalau mau nyontoh yang lain itu satu hal aja kan. Misalnya Ustadz Endar kita contoh di kesabarannya. Kalau keberaniannya mungkin enggak gitu ya. Baru mungkin ya Ustadz ya. Iya, kalau keberaniannya mungkin enggak. Misalnya Ustadz Agim kita contoh kelembutannya gitu ya. Siapa lagi? Ustadz, kalau Pak Prabowo kita contoh apanya? Ketegasannya misalnya ya. Jangan yang lainnya. Kalau yang lainnya pasti ada kurang gitu. Pasti ada kurang ya. Pak Heru kita contoh apanya? Ibadahnya, rajin iqomat, saya sering dengar. Jadi kalau yang lainnya mungkin enggak. Baik, Pak Ustadz Hadi gimana? Cukup? Sudah syuruk ya?